Ustadz Zakaria dan yang saya hormati juga kepada teman-teman semua. Insya Allah pada pertemuan malam ini saya yang mempresentasikan proposal ya. Pertama, insya Allah proposal ini judulnya adalah Dualisme Jiwa dan Raga dalam Teori Rene Descartes dan Kritik Al-Quran, Studi Komparatif Tafsir Al-Qurtubi dan Al-Misbah. Jadi latar belakang dari proposal ini berawal dari adanya permasalahan, pertanyaan tentang hakikat manusia. Ini adalah perdebatan abadi sejak zaman Yunani kuno hingga zaman modern. Pertanyaan siapakah manusia sesungguhnya? Apakah kita hanya sekumpulan materi atau ada realitas jiwa yang melampaui fisik? Nah, lalu ada eh, seorang tokoh filsafat yang paling berpengaruh yaitu Rene Descartes mencoba untuk eh, kan membedakan manusia hakikat manusia ini menjadi dua substansi yaitu res cogitan yang berarti gagasan atau pikiran dan res extensa yang berarti materi atau tubuh yang dimana maksud gagasan dan pikiran adalah menurut Rene Descartes gagasan dan pikiran atau pikiran ini tidak mengambil ruang fisik, memiliki kesadaran dan bertindak sebagai pengontrol absolut. Adapun menurutnya, materi adalah satu hal yang membutuhkan ruang atau perluasan, bekerja secara kesadaran. Nah, ini teori ini berawal dari bukunya yang berjudul Meditation de Prima Philosophia pada tahun 1647. Nah, dan pemikiran terkait dua substansi ini juga berasal dari doktrin Cogito ergo sum, yang mana ini adalah pernyataan yang cukup terkenal, yaitu artinya aku berpikir maka itu aku ada. Itu melahirkan pemisahan absolut yang menyisakan kelemahan fatal, yaitu bagaimana substansi non materi mampu menggerakkan materi fisik. Jadi eh, teori Rene Descartes terkait eh, dua substansi ini memiliki kelemahan ketika Rene Descartes mencoba untuk menjelaskan bagaimana bisa berkolaborasi gitu, bisa saling menyambung satu sama lain. Nah, urgensi abad 21 ketika manusia direduksi menjadi mesin. Dilema artificial atau AI, pertanyaan filosofis filosofis kontemporer. Apakah komputer atau mesin memiliki jiwa? Dominasi paham reduksi materialisme modern. Lalu yang kedua, materialisme neuroscience, paradigma yang menganggap otak adalah segalanya. Proses komputasional murni, mengabaikan eksistensi dimensi rohani yang terpisah. Dan krisis identitas dan dehumanisasi. Pendekatan medis dan sains mekanis yang mengabaikan dimensi spiritual berdampak pada peningkatan angka depresi, kecemasan, dan hilangnya makna hidup secara eksistensial. Nah, di dalam latar belakang ini ada tawaran alternatif dari Al-Quran. Nah, antropologi utuh Al-Quran, sebuah resolusi kosmologis yang dimana Al-Quran ini berbeda dengan teori Kartesian. Al-Quran tidak hanya sekedar membagi hakikat manusia itu menjadi jiwa dan raga saja, tapi dimensi yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada jasad, ruh, nafs, dan akal.
yang mana manusia adalah satu kesatuan dimensi yang utuh dan saling terjalin erat sehingga tidak dapat dipisahkan secara absolut. Nah, sebelum ke situ, di dalam latar belakang eh, antara teori dualisme Kartesian dan pandangan Al-Quran dengan pendekatan tafsir. Menelaah dua kitab tafsir dari periode yang berbeda. Tafsir Al-Jami Al-Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi yang mewakili periode tafsir klasik dan tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab yang mewakili periode kontemporer untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang pemahaman ulama terhadap konsep jiwa dan badan dalam Al-Quran. Nah, rumusan masalah pada proposal tafsir ini ada dua, yaitu bagaimana pandangan tafsir Al-Qurtubi dan Al-Misbah tentang hakikat jiwa dan raga dalam Al-Quran dihadapkan dengan teori dualisme Descartes. Lalu yang kedua, berdasarkan sintesis tafsir tersebut, bagaimana bentuk kritik tajam Al-Quran terhadap teori dualisme jiwa raga Cartesian. Nah ini, matris komparatifnya paradigmatik, yang dimana dari segi dimensi ontologis, dualisme Cartesian atau dualisme Descartes menyebutkan bahwa terpisah secara radikal antara jiwa dan raga. Adapun menurut Al-Quran, itu adalah satu kesatuan yang bersimpul dari jasad, nafs, ruh, dan akal, serta kalb. Dimensi epistemologis, menurut Descartes, rasio manusia sebagai satu-satunya tolak ukur untuk mendapatkan sebuah kepastian. Nah, menurut Al-Quran, wahyu integratif, tafsir dan teks suci sebagai fondasi pemahaman jiwa. Dan status jasmani. Menurut Descartes, jasmani hanya mesin biologis yang tunduk mutlak pada hukum fisika mekanis. Adapun menurut Al-Quran, jasmani adalah wadah bermartabat yang berinteraksi secara aktif dengan kondisi kalb dan nafs. Seperti itu. Nah, ini lensa komparatif lintas zaman dan tradisi. Yang dimana di abad 17, René Descartes melahirkan dualisme modern melalui karyanya tadi Meditation de Prima Philosophia. Lalu di era klasik, Imam Al-Qurtubi mewakili era klasik dengan tafsir Al-Jami Al-Ahkam memotret kekayaan sosiohistoris awal. Dan di era kontemporer ada Muhammad Quraisy Shihab mewakili mufasir modern dengan tafsir Al-Mislah, kontekstualisasi dan relevansi dengan isu kekinian. Sintesisnya mempertemukan tradisi filsafat barat dan ilmu tafsir Islam untuk membangun sebuah kritik yang melintasi lorong waktu. Nah, tiga pilar kerangka teori. Jadi di proposal ini ada tiga kerangka teorinya. Yang pertama adalah teori dualisme yang memisahkan realitas antara pikiran dan perluasan atau materi berbasis keraguan metodis dan rasionalisme Kartesian. Lalu di kerangka teori yang kedua ada antropologi Al-Quran, konsep dimensi manusia terintegrasi nafs, ruh dan jasad yang merujuk pada keutuhan diri. Lalu kerangka teori yang ketiga ada tafsir mukorron, yaitu pendekatan komparatif analitik untuk mengupas persamaan, perbedaan, dan konteks penafsiran mufasir. Nah, pada metodologi penelitian, di sini kita menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research, mengutamakan ekstraksi makna, alih-alih kuantifikasi angka. Metode ini pendekatan library research ini dipilih karena seluruh sumber data berasal dari kitab dan karya
filsafat, bukan dari lapangan. Fase yang kedua, korpus data primer. Pembacaan mendalam tentang karya Descartes yang berjudul Meditation de Prima Philosophia, teks Al-Quran, teks tafsir Al-Qurtubi, dan teks tafsir Al-Misbah. Lalu fase ketiga ada analisis teks, deskriptif analisis, melakukan reduksi data dan klasifikasi penafsiran ayat-ayat tematik, nafs, ruh, dan jasad. Lalu fase yang keempat, output sintesis, perumusan kritik filosofis, silang disiplin ilmu dan tafsir filsafat barat. Titik singgung dan arsitektur kritik Al-Quran. Yang pertama, kritik epistemologis. Dekonstruksi rasio tunggal Kartesian mengajukan wahyu sebagai sumber otoritatif tertinggi mengenai pengetahuan tentang jiwa yang di luar jangkauan indera murni. Lalu kritik ontologis mendobrak sekat mutlak, membuktikan kesatuan operasional yang tak terpisahkan antara dimensi spiritual dan jasad material. Dan kritik antropologis menghadapkan kompleksitas eksistensial nafs, akal, dan qalb terhadap simplikasi dualisme yang terlampau sederhana ala Descartes. Nah, sistematika penulisan di sini bab 1 fondasi problematika, yaitu latar belakang metodologi penelitian. Lalu bab 2 wacana universal, menjelaskan sejarah filsafat dan terminologi tafsir Al-Qurtubi dan Al-Misbah. Bab 4 kontekstualisasi kritik benturan paradigma Kartesian dan ontologi Islam. Lalu bab kelima yaitu sintesis akhir dan implikasi penelitian. Nah, efek riak atau signifikansi teoritis dan praktis. Pertama, memperkaya kajian antropologi Al-Quran melalui pendekatan lintas disiplin antara filsafat barat dan ilmu tafsir. Lalu kedua ada dialog peradaban, membangun jembatan diskursus intelektual sejajar antara tadi pikiran Islam klasik atau kontemporer dengan filsafat barat. Dan ketiga, resolusi kontemporer, menyediakan kerangka etis bagi ilmu sains kontemporer seperti AI dan psikologi kognitif yang rentan mereduksi dimensi rohani kemanusiaan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan yang mau presentasi selanjutnya. Baik, dari urutannya sih saya dulu ya. Ya, silakan Ustaz Yusa. Oke, baik teman-teman semuanya dan saya Zakaria yang saya hormati, insya Allah akan saya lanjutkan untuk presentasi proposal saya. Insya Allah saya share screen dulu ya. Sudah ada ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, insya Allah untuk judul proposal tesis saya pada kali ini adalah dekonstruksi narasi superioritas manusia dalam Al-Quran. Kajian tafsir ekologi terhadap ayat-ayat khalifah, taskhir, dan mizan sebagai paradigma antropokosmik. Baik, sebagaimana proposal tesis biasanya, insya Allah hari ini saya akan memaparkan
poin berikut, yang mana ini yang sudah lazim ya untuk presentasi untuk proposal latar belakang pertama, kemudian rumus masalahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kemudian metodologi penelitian, dan eh, insya Allah akan ditutup setelah itu. Baik, untuk yang pertama, latar belakang penelitian ini adalah adanya berbagai kerusakan ya dan bencana dimulai dari rasa superioritas manusia. Jadi manusia ini memiliki rasa superioritas, kemudian dia kembangkan melalui perangkat lunak, perangkat perusak dalam eh, alam dengan teknologi canggihnya. Ya, berbagai kerusakan juga saya cantumkan di proposal. Di antaranya adalah mungkin di antara Januari sampai Agustus 2024 ini terdata di The Lancet Regional Health Amerika itu Amerika Selatan mengalami kebakaran yang berakhir fatal. Jadi kebakaran ini bukan hanya sekedar bencana alam belaka, melainkan manifestasi nyata dari eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, yang di tahun yang sama juga kebakaran terjadi di Amazon, ini menghabiskan lahan hutan seluas 11 juta hektar hutan Amazon, Brazil, dan mengubah status paru-paru dunia ini menjadi penghasil karbon dioksida terbesar saat itu. Kemudian ada juga kasus yang kedua di penghancuran alam ini akibat rasa superioritas manusia ini. Eh, Pertama ada di eh, bencana iklim ya, yang sama-sama kita tahu di eh, mencapai 310 miliar US dollar, menjadi suatu peningkatan frekuensi bencana ekstrim drastis ya sepanjang era 1980-an sampai sekarang. Jarak antar kejadian dulu 82 hari, sekarang menjadi 15 hari. Jadi setiap beberapa jarak itu, beberapa hari itu selalu ada kejadian-kejadian bencana alam gitu ya. Akibat lain dari bencana ini salah satunya adalah tewasnya 829 orang di Topan Jagi, Asia Tenggara. Nah, itu eh, kerusakan-kerusakan dan bencana yang terjadi di dunia ya. Kemudian yang kedua, terbelakangnya agama diingatkan tentang posisinya sebagai jembatan perilaku masif ini untuk membatasi gelar manusia dari Thomas Aquinas, yaitu Actus Hominis, yang mana manusia berkembang jauh melebihi kodrat hewaninya. Nah, kejadian-kejadian ini mengingatkan kita tentang posisi agama ya, menempatkan dirinya secara fungsional terkait peran manusia terhadap alam. Saat manusia melebur dengan alam dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Segitiga antara Tuhan, alam, dan manusia menjadikan manusia mempunyai posisi sejajar dengan alam, sehingga agama hadir di atasnya sebagai pagar dan aturan Tuhan atas ciptaannya. Agama juga itu menjembatani perilaku masif dan keserakan manusia terhadap alam apabila manusia sadar tentang posisi dirinya dalam tatanan kosmik. Baik, kemudian manusia juga ada dan lahir di dunia ini pada mulanya sama seperti makhluk hidup lainnya yang bertahan hidup dan bertahan diri dengan naluri hewaninya, yakni berburu makanan dan berkembang biak. Oleh karena itu tadi yang saya sebutkan, Thomas Aquinas menamai manusia tadi dengan gelar Actus Hominis, yakni mereka itu bisa berkembang dengan melebihi kodrat hewaninya. Perkembangannya adalah bisa menjadi makhluk sosial yang memiliki kebutuhan lain selain kebutuhan hewani tadi, atau kebutuhan aktualisasi seperti bersosialisasi, berkeyakinan, berekonomi, dan sebagainya gitu. Nah, dalam perkembangannya, etika lingkungan ini melahirkan beberapa aliran ya. Salah satunya ada yang namanya antroposentris. Ini juga disinggung dalam ilmu filsafat ya. Nah, tentu saja aliran-aliran ini berkaitan tentang bagaimana pemikiran setiap aliran terhadap lingkungan yang ditempatinya. Ya,
Antroposentris ini adalah aliran yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Artinya, lingkungan hanya dianggap bernilai jika memberi manfaat kepada manusia. Nah, dengan demikian, naluri humanis beberapa orang juga berkembang, menghasilkan doktrin yang bermanfaat untuk mengendalikan hasrat antroposentris yang tidak terkendali, arogan, dan rakus. Ajaran doktrin ini adalah apa yang disebut agama atau aliran kepercayaan lainnya. Jadi dengan adanya agama itu bisa memagari perilaku-perilaku masif manusia untuk eksploitasi alam gitu ya. Nah, dengan ini lahirlah tafsir ekologi yang lahir dari kebutuhan umat berbicara tentang hubungan manusia dan alam. Sebetulnya embrio tafsir ekologi ini sebetulnya sudah hadir pada zaman Rasulullah ketika saat waktu itu menaruh perhatiannya pada lingkungan. Beliau dulu bersabda, barang siapa yang menebang pohon sidroh, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka. Nah, ini adalah asal muasal pelarangan tersebut adalah pemanfaatan pohon sidroh pada masa itu sangat banyak, misalnya untuk manusia berteduh karena pohon dan pohon ini bisa tumbuh di tengah panasnya padang pasir, jadi sangat berguna bagi semua yang bisa memanfaatkannya. Nah, ini perhatian Rasulullah kepada alam juga ditampakkan pada hadis tersebut. Kemudian aliran antroposentrisme ini juga bahkan membuat suatu rezim seringkali mengklaim ayat antroposentrisme sebagaimana nanti disebutkan. Salah satunya adalah Quran surat Al-Jathiyah ayat 13. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi yang karena saya kaji di sini salah satunya ini salah satu ayatnya adalah tentang taskhir ya, tentang penundukan, ayat-ayat penundukan. Justru ayat-ayat seperti ini menjadi legitimasi bagi rezim ya untuk bisa mengeksploitasi alam gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan inilah saya berangkat dan merumuskan paradigma antropokosmik yang menjadikan manusia itu lebur dengan alam, bukan penguasa alam ya, dengan adanya makna khalifah juga bukan menjadi penguasa tapi pemegang amanat. Dengan basis penelitian dan cara pandang filsafat pada ayat kauniyah diantaranya adalah khalifah, taskhir, dan mizan dalam Al-Quran. Nah, sebagai jawaban keserakan cacat berpikir dalam penyalahgunaan ayat antroposentris sebagai ayat eksploitasi alam dengan menggunakan paradigma antropokosmik yang yang terdapat dalam pembahasan filsafat gitu ya. Baik, selain itu pada penelitian ini penulis juga saya mengubah cara pandang antroposentris pada paradigma antropokosmik melalui ayat khalifah tadi ya, menggunakan pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida ya, atau yang lebih kita kenal dengan teori Derridean ya. Nah, itu untuk latar belakangnya. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah yang saya temukan berdasarkan latar belakang tadi, yang pertama adanya tuntutan adanya kontribusi eh, etika keagamaan terhadap krisis lingkungan yang semakin kompleks. Dalam hal ini melalui penafsiran Al-Quran yang responsif terhadap persoalan ekologis. Kemudian adanya dominasi paradigma antroposentris dalam penafsiran ayat-ayat ekologis yang menempatkan manusia sebagai pusat dan pihak penguasa alam. Lalu adanya ambiguitas pemaknaan khalifah dalam Al-Quran sehingga memerlukan pembacaan kritis. Ada ambiguitas juga pemaknaan khalifah dalam Al-Quran ya. Jadi ambiguitas ini bukannya di pemaknaan khalifah tapi ayat taskhir juga. Kemudian sama juga di konsep mizan yang diartikan sebagai dimensi keseimbangan ekologis lebih banyak dalam konteks keadilan dan timbangan. Jadi untuk ke alam itu belum banyak penelitian. Kemudian penggunaan pendekatan dekonstruksi ini dalam studi tafsir ekologi belum optimal. Jadi saya berusaha untuk menambah khazanahnya. Selanjutnya, paradigma antropokosmik dalam studi Al-Quran masih terbatas, lebih banyak ditemukan dalam kajian filsafat dan spiritual Islam. Nah, untuk membatasi masalah dari identifikasi masalah-masalah tadi,
agar tidak melebar ke berbagai tema dan pembahasan di luar fokus kajian, maka saya membatasi kajian ini pada ayat-ayat Al-Quran yang merepresentasikan ayat-ayat antropokosmik, khususnya ayat tentang khalifah, tazkir, dan mizan. Selain itu, saya berfokus pada penafsiran ayat tersebut dalam perspektif tafsir ekologi dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi Derridian ya. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konstruksi narasi superioritas manusia dalam penafsiran ayat antropokosmik. Dan yang kedua, bagaimana dekonstruksi narasi superioritas manusia dalam ayat khalifah, tazkir, dan mizan. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya, pertama, tentu saja menganalisis konstruksi narasi superioritas manusia dalam penafsiran ayat antropokosmik. Dan yang kedua, menganalisis dekonstruksi terhadap narasi superioritas manusia dalam ayat khalifah, tafsir, dan mizan. Jadi yang akan saya kaji lebih dalam adalah tiga makna ini dan derivasinya mungkin ya terhadap tafsir ekologi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pembaca ya. Yang pertama, berkontribusi dalam pengembangan kajian tafsir ekologi, khususnya pada pemaknaan ayat antropokosmik. Ya, diantaranya ayat yang mengandung term khalifah, tazkir, dan mizan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, secara praktis, mudah-mudahan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat terkait pemaknaan ayat antropokosmik, sehingga dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari bahwasanya manusia bukanlah penguasa alam yang berhak melakukan eksploitasi masif. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah refleksi berkelanjutan. Nah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi umat yang mengenai peran manusia yang berkelanjutan terhadap alam di tengah merebaknya teknologi yang berpotensi pemanfaatan lahan dan hutan sebagai sarana demi meraup keuntungan pribadi dan golongan atas nama kesejahteraan. Selanjutnya, kerangka teorinya. Pertama, di sini di penelitian ini saya mengambil tiga gagasan ya. Pertama, dekonstruksi Derrida, yang kedua tafsir ekologi, dan yang ketiga paradigma antropokosmik. Yang pertama, dekonstruksi Derrida. Dekonstruksi Derrida itu bukan teori tentang destruktif ya, tetapi lebih merupakan untuk membaca teks secara kritis dengan mengungkap ketegangan internal, kontradiksi tersembunyi, dan asumsi tak terucapkan dalam teks tersebut. Dengan dekonstruksi, pembaca diajak untuk menyadari bahwa setiap teks memproduksi makna tidak secara linear, tetapi melalui proses diferensiasi yang kompleks. Kemudian yang kedua, gagasan tafsir ekologi ya. Kemudian tafsir ekologi ini memiliki paradigma yang disebut ekoteosentris. Paradigma ini terdiri dari dua kata gabungan tadi ya, ekologi dan teosentris. Yang mana ekologi ini bermakna tentang alam ya, kemudian teosentris ini tentang ketuhanan. Dan yang ketiga, paradigma antropokosmik. Paradigma ini telah ditemukan dalam berbagai budaya dan sistem kepercayaan sepanjang sejarah, mengacu pada gagasan bahwa manusia berinteraksi dengan kosmos secara kompleks dan merupakan bagian dari alam semesta yang lebih besar. Nah, konsep ini manusia menunjukkan hubungan yang kompleks antara manusia dan alam. Sebagai manusia dipengaruhi oleh lingkungan mereka dan interaksi mereka dengan alam semesta seperti siklus alam, bencana alam, dan cuaca. Jadi sebagaimana yang terjadi di Sumatera juga ya, teman-teman juga tahu, itu adalah salah satu hubungan antropokosmik antara manusia dengan alam. Manusia mendapatkan akibatnya dari perbuatan-perbuatan mereka ya. Dalam Al-Quran sendiri, Tuhan Allah manusia memiliki relasi yang terikat. Nah, konsep antropokosmik sendiri pada dasarnya merupakan pandangan Asia Timur yang khas dengan corak dan keyakinan spiritualitasnya. Oke, selanjutnya
Tinjauan pustaka yang saya temukan dalam jurnal-jurnal atau penelitian lain, saya mendapatkan 5 kajian, tapi tidak akan saya sebutkan semuanya. Jadi salah satunya adalah yang sangat mirip dengan penelitian saya adalah kajian keempat yang ditulis oleh Abdullah Kafabihi berjudul Epistemologi Etika Ekologis dalam Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Ini ditulis oleh 3 orang, yaitu Abdullah Kafabihi, Made Saihu, dan Nurbaiti di Universitas PTIK Jakarta. Nah, penelitian ini juga bertujuan merumuskan kerangka epistemologis etika ekologi Qurani dengan menganalisis prinsip tauhid sebagai fondasi ontologis kesatuan ciptaan, dualitas subjektivitas manusia sebagai khalifah dan abd sebagai basis antropologis, dan konsep amanah sebagai tanggung jawab kosmos manusia dalam mengelola bumi. Oke, penelitian ini judulnya itu yang paling persis ya dengan penelitian yang akan saya ajukan, karena mengunculkan 3 triad yang sama, yaitu khalifah, tazkir, dan mizan. Namun pembedanya adalah penelitian ini terikat pada satu mufasir saja, yaitu Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, sehingga ruang lingkupnya terbatas secara hermeneutis. Ia juga tidak melakukan dekonstruksi terhadap narasi superioritas. Ia membangun etika dari dalam tafsir satu tokoh, bukan membongkar akar genealogi sebagai tawaran sistematis, juga tidak hadir dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan atau library research. Kemudian penyajian materinya adalah tafsir maudhu'i, dan analisis datanya adalah content analysis atau analisis isi. Yang terakhir adalah sistematika penulisan, insya Allah di bab 1, sebagaimana teman-teman juga sama mungkin ya, cara penulisannya itu berisi latar belakang masalah, identifikasi, batasan, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, untuk bab kedua, ini ditulis landasan teoretis yang tadi saya sebutkan ada 3 teori ya. Yang pertama dekonstruksi, yang kedua tafsir ekologi, dan yang ketiga antropokosmisme. Dan yang bab ketiga yaitu pembahasan pertama ya. Dalam bab ini akan dibahas konstruksi narasi superioritas manusia dalam tafsir ayat antropokosmik. Ayat tersebut dalam hal ini dikaji secara spesifik, yakni narasi khalifah, narasi tazkir, dan narasi mizan dalam Al-Quran. Kemudian pembahasan kedua di bab 4 ini memuat dekonstruksi narasi superioritas. Kalau tadi konstruksi, sekarang dekonstruksi dan rekonstruksinya, paradigma antropokosmik. Jadi masing-masing term yang tadi diangkat akan didekonstruksi seperti dekonstruksi konsep khalifah dan sebagainya. Dan yang terakhir penutup di bab 5. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya dan Ustaz Zakaria. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Udah keluar belum Ustadz ininya? PPT-nya. Sudah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Kiwama Ayah
dalam tafsir fi Zilalil Quran dan Al-Misbah, serta relevansinya terhadap fenomena fatherless generation. Dalam Islam, kiwamah dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan ayah dalam keluarga. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materi seperti nafkah, tetapi juga tanggung jawab non-materi berupa pendidikan, perlindungan, dan pembinaan moral serta spiritual. Namun, dalam praktiknya, peran ayah seringkali direduksi hanya sebagai pencari nafkah. Pengasuhan dan pendidikan anak banyak dibebankan kepada ibu, sehingga kehadiran ayah dalam kehidupan anak menjadi minim. Kondisi ini melahirkan fenomena yang dikenal sebagai fatherless. Data Global Fatherhood Index tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara fatherless. Data UNICEF juga mencatat sekitar 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah, baik secara fisik maupun psikologis. Dampaknya sangat serius terhadap perkembangan emosi dan kepribadian anak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya pergeseran pemahaman kiwamah yang sering dimaknai sebagai dominasi, perbedaan penafsiran kiwamah di kalangan mufasir, serta meningkatnya fenomena fatherless yang belum banyak dikaji secara integratif dengan tafsir Al-Quran. Jadi masalah fatherless ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan data dan teori psikologi saja. Kita perlu melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang peran ayah. Karena itu penelitian ini menggunakan kajian tafsir sebagai pijakan utama. Pemilihan tafsir fi Zilalil Quran dan tafsir Al-Misbah didasarkan pada perbedaan pendekatan metodologi keduanya. Said Qutb menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan corak adabi haraki yang menekankan fitrah, ideologi, dan tatanan ilahiyah dalam kehidupan keluarga. Sementara itu, tafsir Al-Misbah memiliki corak adabi ijtimai yang kontekstual dan moderat, dengan menekankan fungsi sosial dan tanggung jawab dalam relasi keluarga. Perbedaan pendekatan ini penting untuk dikaji secara komparatif agar konsep kiwamah ayah dapat dibaca secara lebih utuh dan relevan dalam menjawab fenomena fatherless generation. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat 7 penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Namun, masing-masing masih memiliki keterbatasan. Penelitian Armin Borotan mengkaji kiwamah secara normatif. Terus Nailul Iza Nafisah mulai mengaitkan kiwamah dengan fatherless, tetapi hanya menggunakan satu tafsir. Sementara Astuti dan Baswari membahas peran ayah dalam Al-Quran tanpa menggunakan konsep kiwamah sebagai kerangka kepemimpinan. Di sisi lain, penelitian Jerman Aroisi dan Alfian serta Yeni menyoroti fenomena fatherless dari perspektif psikologi Islam, namun belum mengaitkan dengan tafsir Al-Quran. Sementara Ahmad Fauzan dan Siti Aisyah juga relevan, tapi belum menggunakan pendekatan tafsir komparatif. Oleh karena itu, belum ditemukan kajian yang membandingkan tafsir fi Zilalil Quran dan Al-Misbah dalam konsep kiwamah ayah serta mengaitkan secara langsung dengan fenomena fatherless di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam 3 pertanyaan utama. Yang pertama, konsep kiwamah ayah dalam 2 tafsir tersebut, persamaan dan perbedaan penafsiran, serta relevansi terhadap fatherless generation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep kiwamah ayah dalam 2 tafsir, menganalisis persamaan dan perbedaannya, serta mengkaji relevansinya dalam menjawab problem fatherless generation. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tafsir tematik dan studi keluarga. Secara praktis,
Penelitian ini diharapkan dapat meluruskan pemahaman masyarakat tentang peran ayah serta menjadi rujukan konseptual dalam mengatasi fenomena fatherless. Penelitian ini memadukan kajian tafsir Al-Quran dengan teori psikologi perkembangan. Nah, kiwamah dipahami sebagai amanah kepemimpinan ayah yang dianalisis relevansinya terhadap fenomena fatherless melalui teori attachment, father involvement, dan father hunger. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Ayat-ayat kiwamah dianalisis secara tematik, kemudian penafsirannya dibandingkan antara Said Qutb dan Quraish Shihab, lalu dikontekstualisasikan dengan fenomena fatherless. Sistematika penulisannya yang pertama, dimulai dari pendahuluan, landasan teori, dilanjut dengan kajian tafsir, lalu analisis komparatif dan relevansi, hingga penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Terima kasih. Lanjut Ustazah. Baik, Ustaz. Udah muncul kan gambar Ustaz? Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pedagogi Qur'ani, Rekonstruksi Model Tadabbur Ibrah Hikmah, Perspektif, Tafsir Tematik, dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Kontemporer. Nah, jadi penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana konsep tadabbur, ibroh, dan hikmah itu dalam Al-Quran bisa direkonstruksi jadi satu model pedagogi yang utuh gitu, atau pengajaran yang utuh. Dan nantinya akan dianalisis relevansinya terhadap pembelajaran, kebutuhan pembelajaran masa sekarang. Jadi penelitian ini berangkat dari fenomena pendidikan yang saat ini menghadapi dua kondisi yang berbeda. Di satu sisi, pendidikan abad ke-21 ini menuntut para peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang kritis, reflektif, kreatif gitu, atau yang mungkin kita familiar ya sama HOTS gitu, high order thinking skills gitu, deep learning, reflective learning gitu. Tapi di sisi lain, praktik pembelajaran yang sekarang ini masih banyak berorientasi sama transfer ilmu pengetahuan aja gitu, satu arah gitu. Dan fokusnya sama pencapaian akademik. Nah, jadi akibatnya apa? Dimensi refleksi, internalisasi nilai, dan pembentukan kebijaksanaan belum memperoleh perhatian yang memadai gitu. Nah, jadi kondisi ini yang menjadi titik awal adanya penelitian ini. Kemudian kesenjangan paradigma. Nah, jadi untuk menjawab persoalan pendidikan, sebelumnya udah ada berbagai teori pedagogi modern ya yang telah berkembang gitu, seperti pemikirannya John Dewey maupun Paulo Freire gitu. Nah, jadi menurut John Dewey sendiri itu yang menekankan bahwa adanya pengetahuan itu bisa berkembang ketika berdasarkan pengalaman gitu, experiential learning. Dan teorinya Paulo Freire itu yang apa namanya, yang terkenal gitu ya,
orang yang paling pintar itu bukan yang paling tahu, tapi orang yang paling tahu cara untuk mencari tahu gitu. Kemudian teori-teori tersebut ada kontribusi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Tapi teori tersebut lahir dari tradisi intelektual Barat gitu, dan nggak secara langsung berangkat dari nilai-nilai Qurani. Nah, sementara itu dalam kajian Islam konsep seperti tadabbur, ibroh, dan hikmah itu udah banyak dibahas. Ini masih dikaji secara terpisah atau diri sendiri gitu. Nah, oleh karena itu penelitian ini mencoba mengisi ruang yang masih belum banyak dikaji itu, yaitu menyusun ketiga konsep ini menjadi satu model model pengajaran atau pedagogi yang utuh. Kemudian posisi penelitian. Nah, dalam kajian pendidikan Islam terdapat perbedaan gitu mengenai hubungan Al-Quran dan teori pendidikan. Nah, sebagian tokoh seperti Syed Nukaib Al-Atas, terus Ismail Al-Faruqi, Muhammad Qutub, terus ada Abdurrahman An-Nahlawi, itu berpendapat bahwa Al-Quran dapat menjadi dasar pengembangan teori pendidikan atau ta'dib gitu kan. Kemudian ada juga pandangan yang menekankan bahwa teori pendidikan itu lahir dari pengalaman sosial dan praktik pendidikan. Nah, penelitian ini tidak menempatkan kedua pandangan tersebut secara berlawanan, melainkan berusaha membangun dialog gitu di antara keduanya. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber konsep utama, sementara teori kontemporer yang digunakan itu untuk melihat keterkaitan atau relevansi dan implementasinya dalam konteks pendidikan masa sekarang. Kemudian tujuan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang tadi, penelitian ini punya dua tujuan utama. Yang pertama, merekonstruksi model pedagogi Qurani berdasarkan konsep tadabbur, dan hikmah melalui pendekatan tafsir tematik. Yang kedua, menganalisis relevansi model tersebut terhadap paradigma pembelajaran kontemporer, khususnya reflective learning, transformative learning, pendidikan karakter, dan HOTS. Nah, dengan demikian, penelitian ini nggak hanya menghasilkan konstruksi teori atau teoritis, tapi juga menguji relevansinya terhadap kebutuhan pendidikan modern. Kemudian, metodologi penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan atau research. Jadi metode yang digunakan itu di sini ada tafsir maudu'i atau tafsir tematik dengan pendekatannya tafsir tarbawi karena membahasnya tentang pendidikan gitu. Kemudian nanti akan juga dibahas ayat-ayat yang berkaitan dengan tadabbur, ibroh, dan hikmah. Kemudian ayat-ayat itu dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan dua sumber tafsir utama, yaitu tafsir Ibnu Katsir sebagai tafsir klasiknya dan Munir karya Wahbah Zuhaili. Nanti juga ada tafsir Indonesia itu Hasbi Asidiki, Nur. Nah, selanjutnya hasil analisis tersebut nanti akan disintesiskan untuk menemukan pola hubungan antar konsep yang kemudian direkonstruksi jadi model pedagogi Qurani gitu. Oke, selanjutnya tadabbur. Jadi konsep pertama dalam model ini adalah tadabbur. Nah, dalam penelitian ini tadabbur sebagai proses refleksi dan pendalaman makna terhadap ayat-ayat Allah. Nah, tadabbur nggak berhenti pada aktivitas membaca, tapi mengajak seseorang untuk berpikir lebih dalam terhadap pesan yang terkandung dalam suatu teks maupun realitas. Jadi karena itu tadabbur ditempatkan sebagai fondasi kognitif dalam model pedagogi Qurani. Kemudian ibroh. Setelah melalui proses tadabbur, tahap berikutnya adalah ibroh. Nah, jadi ibroh adalah proses melintasi atau menyeberang dari pemahaman intelektual menuju kesadaran personal gitu. Jadi
ini proses pengambilan pelajaran atau internalisasi nilai. Nah, jadi jika tadabbur menghasilkan pemahaman, maka ibroh menghasilkan kesadaran. Jadi pada tahap ini pengetahuan nggak lagi berada pada level informasi aja, tapi mulai memengaruhi cara pandang dan sikap seseorang. Nah, karena itu ibroh berfungsi sebagai proses transformasi dari pengetahuan menuju kesadaran personal. Terus yang ketiga, hikmah. Nah, jadi tahap terakhirnya itu adalah hikmah. Nanti hikmah akan dipahami sebagai kemampuan menerapkan pengetahuan dan nilai secara tepat dalam kehidupan. Nah, jadi dalam konteks pendidikan, hikmah itu tujuan akhir dari proses pembelajaran. Artinya, pendidikan itu nggak hanya menghasilkan individu yang mengetahui sesuatu, tapi juga bisa bertindak bijak berdasarkan pengetahuan dan nilai yang udah dia tahu gitu. Jadi oleh karena itu hikmah jadi orientasi dan orientasi pembentukan karakter dan kebijaksanaan. Kemudian ada sintesis model pedagogi, di sini dirumuskan TIH. Jadi yang berdasarkan hasil analisis itu, ini analisis sementara. Jadi ketiga konsep tersebut membentuk suatu alur pedagogis yang saling berkaitan. Yang pertama tadi tadabbur berfungsi sebagai proses refleksi dan analisis, kemudian ibrohnya berfungsi sebagai internalisasi nilai dan pembentukan kesadaran, sedangkan hikmah jadi manifestasi dari nilai dalam bentuk tindakan yang bijaksana. Jadi melalui hubungan tersebut, penelitian ini merekonstruksi model pedagogi Qurani, tadabbur, ibroh, hikmah atau yang dirumuskan dalam TIH ini. Kemudian relevansi dengan pembelajaran abad ke-21. Selanjutnya, model yang telah direkonstruksi dianalisis relevansinya terhadap pembelajaran kontemporer. Konsep tadabbur memiliki kesesuaian dengan reflective learning karena sama-sama menekankan proses refleksi gitu. Terus konsep ibroh memiliki keterkaitan dengan transformative learning karena berorientasi pada perubahan perspektif dan kesadaran, sedangkan hikmah memiliki hubungan yang kuat dengan pendidikan karakter serta penerapan HOTS dalam kehidupan nyata. Nah, jadi kenapa model ini diperlukan? Menurut saya nilai lebih dari model ini terletak pada fondasi epistemologinya. Karena banyak teori pendidikan modern itu kan berangkat dari pengalaman manusia dan realitas sosial. Sementara model ini berangkat dari wahyu atau dari ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber utama pengetahuan itu sendiri. Jadi oleh karena itu, orientasinya nggak hanya membentuk individu yang kompeten secara akademik, juga membentuk individu-individu yang berkarakter, beradab, dan punya kesadaran spiritual. Jadi dengan kata lain, TIH ini berusaha mengintegrasikan aspek intelektual, moral, dan spiritual dalam satu kerangka pendidikan yang utuh. Kemudian implikasi dan kontribusinya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tafsir tentunya, tafsir Tarbawi ya, melalui rekonstruksi model pedagogi Qurani yang sistematis. Kemudian secara praktis, dapat menjadi referensi bagi pendidik dan lembaga kependidikan dalam merancang pembelajaran yang nggak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga refleksi, internalisasi nilai, dan pembentukan karakter. Jadi, sebagai penutup, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral, tapi juga mengandung konsep pendidikan yang dapat direkonstruksi menjadi satu model pedagogi. Melalui sintesis konsep tadabur, ibroh, dan hikmah ini, penelitian ini menawarkan model TIH sebagai kerangka pendidikan yang berakar pada nilai-nilai wahyu sekaligus relevan dengan kebutuhan pembelajaran kontemporer. Demikian penyampaian dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak dosen. Ya, silakan ya. Ada 5 pemakalah serta saya udah ada catatan-catatan untuk pemakalah yang 5 hari ini, yang 5 yang sudah presentasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang dari catatan saya,
atau teman-teman ini silakan dikritisin. Ya, ada 5, silakan dikasih masukan-masukan. Saya rasa itu aja ya. Silakan teman-teman dibantu ini kritisin. Kalau pemakalah mau menanyakan tentang revisi saya juga silakan. Saya Ustad. Imam Ustad. Ya, ya, silakan. Ya Ustad, ini yang di abstrak itu yang dikasih warna kuning itu kan terkait kesamaan ya Ustad. Ternyata salah Ustad. Bukan kesamaan yang ada di tinjauan pustaka ya Ustad. Tapi kesamaan yang ada di landasan eh, teori Ustad ya. Yang dimaksud Ustad itu. Yang di abstrak. Iya. Yang abstrak itu kan harus ada perdebatan akademik. Mm-mm. Nah, disebutkan nama orang, Mm. kemudian tahunnya. Nah, nama orang dan tahun itu akan muncul pertama di bab pertama itu penelitian relevansi penelitian yang terdahulu atau bahasa simpelnya tinjauan pustaka. Anda sebutkan nama orangnya, tahunnya kalau di abstrak, tapi kalau dalam tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan itu nama tahun kemudian penelitiannya. Mm. Nah, kemudian lebih detail lagi akan dibahas nanti secara konsep teori ya. Anda klasifikasi, dikumpulkan, itu masuk di bab 2 itu nama-nama orang yang perdebatan itu. Mana yang satu pemikiran, yang satu pandangan, ya, kemudian mana yang berseberangan pandangan. Kemudian Anda memberikan tawaran posisinya. Begitu, Imam. Mm. Terus yang Jelas di jelas ya? tinjauan pustaka Ustad, di sini kan saya di tinjauan pustaka dikuningin ya Ustad. Ini apa karena kurang eh, tinjauan pustakanya kurang atau bagaimana Ustad? Itu catatannya apa tuh? Tengok, kan ada catatannya. Dibaca nggak catatannya? Nggak ada Ustad. Apa Cuma dikuningin ada? doang Ustad. Coba Anda klik itu yang ada apanya? Ada apa namanya listnya. Anda klik ada muncul catatannya itu. Please wait sebentar. Coba. Yang kuning itu di atasnya itu ada kayak semacam kotak. Kotak itu diklik tuh. Ada kan? Catatannya kan? Baik Ustad, sebentar. Saya belum lihat Ustad. Nah, iya. Kalau di kotaknya diklik kotaknya ada tulisannya itu. Ada kan? Catatannya kan? Coba lihat, ada nggak catatannya? Oh iya ada Ustad. Saya tadi lihatnya di HP jadi nggak ketemu ya. Iya, ada. Nah, kalau Ah, yang siap, Ustad. kuning aja tidak ada catatannya mungkin ditanya ke saya. Tapi kalau sudah ada di kotaknya itu, nah tinggal dibaca aja kotak yang di catatan itu. Oke ya, apalagi ada lagi yang ingin ditanyakan pemekalan yang Ustadz, 5 ini? Ustadz Afwan masih ada Ini satu lagi belum. satu lagi belum presentasi. Oh ya udah silakan. Makanya kalau belum satu lagi silakan. Siapa yang belum? Nyimas. Iya Mas Baik, udah langsung Ustadz. Ustaz ya. Ini Bu Rahman nih. Ada 5, Bismillahirrahmanirrahim. berarti ada 6 dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 6 dong. Ya Ada 5 silakan, satu Ustadz. lagi siapa? Silakan di-share. Satu lagi siapa? Ustazah Rahmani Ustad. Udah Ustaz. Udah di-share di. Tadi yang udah baru 4 Ustadz yang presentasi. Ini yang kelima sekarang belum. Satu lagi. Ah ya, satu lagi silakan. Ya, Satu kali lagi silakan. baik, saya atas kesempatannya izin melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal yang berjudul tentang peran membaca dan menghafal Al-Quran dalam meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup. Di analisis tematik terhadap ayat-ayat syifa dan tumaninah. Latar belakang ada beberapa yang menjadi penyebab kenapa saya mengambil judul ini. Yang pertama, meningkatkan gangguan kesehatan dia sudah stres kemudian dari dengan masyarakat menurunkan hidup dari produktivitas individu, kemudian tekanan akademik, ekonomi
ekonomi dan perubahan sosial menjadi faktor utama pemicu masalah kesehatan mental dan pembelajaran digital yang berlebihan memperburuk kondisi kesehatan mental. Next, Ustazah. Abstraknya sudah usah. Ustazah Himat, apa? Kemudian masyarakat modern mengalami krisis makna hidup yang berdampak pada ketidakstabilan psikologis. Berbagai laporan global menunjukkan bahwa kesehatan mental menjadi salah satu isu utama abad ke-21. WHO melaporkan bahwa sekitar 170 juta orang di dunia hidup dengan gangguan mental pada tahun 2019. Slide-nya masih yang sebelumnya saja. Dengan gangguan kecemasan dan depresi sebagai yang paling dominan. Pada tahun 2002, angka tersebut meningkat menjadi sekitar 1 dari 8 orang di dunia yang mengalami mental. Data ini menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan lagi isu individual, tetapi telah menjadi krisis global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial. Gangguan kesehatan mental seperti stres, dan depresi juga berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup. Depresi saat ini disebut sebagai salah satu penyebab utama bunuh diri di dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kesehatan mental tidak dapat hanya bergantung pada aspek medis, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendekatan spiritual dan religius. Kemudian ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, meningkatnya berbagai permasalahan kesehatan mental di masyarakat modern, seperti stres, kecemasan, depresi, tekanan psikologis, dan ketidakstabilan yang berdampak pada penurunan kualitas hidup individu. Kemudian rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kesehatan mental dan perspektif Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai sumber penyembuhan dan ketenangan jiwa. Kemudian interaksi masyarakat dengan Al-Quran seringkali terbatas pada aspek ritual ibadah, sehingga fungsi Al-Quran sebagai sarana pembinaan kesehatan mental dan peningkatan kualitas hidup belum dipahami secara optimal. Masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan aktivitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan konsep kesehatan mental dan kualitas hidup berdasarkan analisis ayat-ayat Al-Quran. Kemudian belum adanya pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara aktivitas membaca Al-Quran dengan pembentukan ketenangan jiwa, stabilitas emosi, dan kesejahteraan psikologis. Belum banyak penelitian yang mengkaji kontribusi menghafal Al-Quran terhadap kesehatan mental melalui pendekatan tafsir tematik. Terdapat beragam penafsiran ulama mengenai makna sifat dalam Al-Quran, baik sebagai penyembuhan spiritual, psikologis, maupun fisik, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami relevansinya dengan kesehatan mental. Kemudian yang terakhir, diperlukan kajian tafsir tematik yang mampu menjelaskan bagaimana membaca dan menghafal Al-Quran dapat menjadi sarana aktualisasi konsep sifat dan tumakninah dalam kehidupan manusia. Pembatasan masalahnya itu penelitian ini difokuskan pada kajian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat dan tumakninah melalui pendekatan tafsir tematik serta tidak membahas seluruh aspek kesehatan mental dalam Al-Quran. Next, Ustazah. Kemudian rumusan masalah, ya, bagaimana konsep sifat dan tumakninah dalam ayat-ayat Al-Quran berdasarkan analisis tafsir tematik, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana peran membaca dan menghafal Al-Quran dalam meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup berdasarkan ayat-ayat syifa dan tumakninah. Next. Next. Kemudian tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk menganalisis dan menjelaskan konsep sifat, ya, dan tumakninah dalam ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan tafsir tematik. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis peran membaca dan menghafal Al-Quran dalam meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup berdasarkan kandungan ayat-ayat syifa dan tumakninah dalam Al-Quran. Next. Kemudian manfaat dari penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, pertama untuk
menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, khususnya kajian tafsir tematik mengenai ayat-ayat syifa dan tumanina, kemudian memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Al-Quran yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kualitas hidup dalam perspektif Islam, kemudian memperkaya referensi ilmiah mengenai hubungan antara aktivitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan kesehatan mental serta kesejahteraan hidup. Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membaca dan menghafal Al-Quran sebagai salah satu sarana untuk memperoleh ketenangan jiwa, menjaga kesehatan mental, dan meningkatkan kualitas hidup. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan program pembelajaran Al-Quran, khususnya kegiatan tilawah dan takfir, sebagai upaya pembinaan karakter spiritual dan kesehatan mental peserta didik. Untuk kerangka teorinya, penelitian ini berangkat dari asumsi teoritis bahwa Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai kitab petunjuk dan bagi kehidupan manusia, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip spiritual, psikologis, dan etis yang dapat menjadi landasan dalam menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer, termasuk problem kesehatan mental dan kualitas hidup. Kemudian penelitian ini menggunakan konsep syifa dan tumanina sebagai kerangka teoritis utama untuk memahami peran membaca dan menghafal Al-Quran dalam meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup. Next. Kemudian tinjauan pustaka. Ada beberapa penelitian terdahulu yang saya temukan yang terdapat di layar. Dari beberapa penelitian ini, tentu saya merasa penelitian saya ini ada kebaruan ya. Karena apa, penelitian yang tertera seperti di layar, yaitu mereka ini dari segi judul fokus pada membaca Al-Quran, dan juga fokus kepada taktiknya saja, sedangkan punya saya membaca dan menghafal Quran, keduanya saya teliti. Kemudian banyak menggunakan catatan psikologis, sedangkan saya menggunakan analisis tematik ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tidak spesifik pada ayat tertentu kalau penelitian yang ada, sedangkan saya spesifik nanti memakai beberapa ayat dari Al-Quran yang berkaitan dengan judul saya. Kemudian yang penelitian sebelumnya rata-rata bersifat empiris, sedangkan punya saya yaitu fokus pada ayat sifat, misalnya tumanina yang bersifat tafsir maudhu'i. Next, metode penelitian yaitu objek yang dikaji adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep sifat dan tumanina serta relevansinya terhadap peran membaca dan menghafal Al-Quran dalam meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup. Next, data dan sumber data, yaitu ada data primer. Data primer penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep sifat dan tumanina, ayat yang relevan dengan tema kesehatan mental, ketenangan jiwa, dan kualitas hidup. Adapun data sekundernya yaitu kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, kemudian buku-buku yang membahas kesehatan mental, kemudian artikel jurnal ilmiah, citasi dan sebagainya, kemudian dokumentasi ilmiah yang relevan. Kemudian teknik pengumpulan datanya, pertama, identifikasi dan inventarisasi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep sifat dan tumanina, kemudian pengumpulan berbagai penafsiran ulama terhadap ayat-ayat tersebut dari kitab tafsir klasik maupun kontemporer, kemudian selanjutnya pengumpulan literatur yang membahas hubungan membaca dan menghafal Al-Quran dengan kesehatan mental dan kualitas hidup. Kemudian yang terakhir, klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kesehatan mental, kualitas hidup, sifat, dan yang lain sebagainya. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, dengan inventarisasi ayat, kemudian klasifikasi data, kemudian analisis tafsir ayat, analisis tematik, interpretasi data, kemudian penarikan kesimpulan. Kemudian sistematika penulisan ya pada bab 1 yaitu pendahuluan, pada bab 2 itu landasan teori, berisi konseptualisasi membaca dan menghafal Al-Quran serta kesehatan mental dan kualitas hidup dalam perspektif psikologi Islam. Kemudian pada bab 3 ayat syifa dan tumaninah dalam Al-Quran, analisis tematik. Kemudian pada bab 4 analisis peran membaca dan menghafal Al-Quran dalam meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup. Kemudian bab 5-nya penutup.
Terima kasih kepada Ustaz. Ya, silakan. Sudah selesai. Sudah. Silakanlah dikritisin, dikasih masukan teman-temannya. Ada 5. Monggo. Izin bertanya kepada pemakalah Ustazah Rahmani, Ustazah. Berarti metodenya nanti Ustazah Rahmani gabungan ya, kualitatif sama kuantitatif ya. Tadi ada verifikasi data itu berarti ini enggak ada kuantitatifnya enggak? Oh, Survei data kualitatif gitu. Ustaz. Kualitatif library user. Hanya kualitatif saja berarti ya, tidak ada ini Iya ya. benar, kualitatif saja. Oke, baik, terima kasih. Ustaz. Izin tanya ke pemakalah Yusya, Muhammad Yusya. Gimana, Satria? Ini saya baru lihat di daftar isi aja ini pendahuluan sampai banyak banget ini. Yang bab satunya pendahuluan. Kenapa banyak banget ya? Biasanya kita sampai H, I-nya udah sistematika. Tapi sini I-nya data dan sumber data. Ada yang salah ketik atau bagaimana? Di daftar pustaka itu. Di daftar isi, daftar pustaka. Daftar isi di bagian pendahuluan itu ada poin A sampai poin O. Bahkan poin O di situ tulis daftar pustaka. Ini salah ketik atau bagaimana? Apa memang mau begitu? Oh iya, itu salah nulis Ustaz. Kan itu ngopi dari contoh ini udah dikirim tuh waktu-waktu itu tuh. Jadi ke copy ke situ. Jadi agak kurang di ini sih, kurang diperhatiin tadi. Kemudian untuk penulisan nama surat, saya lihat misalnya di halaman 11. Tolong dilihat, Ustaz Yusya. Halaman 11-nya di situ. Surah Hud dalam kurung 11. Bagaimana kita tahu penulisannya itu seharusnya Hud garis miring 11.2 baru 61. Oh iya, baik. Dan itu pun ada di apa namanya? Setahu saya ya, ada di apa namanya? Di terjemahannya. Jadi artinya kepada kaum Samud bla 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 doa hambanya untuk kurung. Nah itu nggak usah tanda petik. Artinya titik dua dihapus, tanda petiknya dihapus. Arti terjemahannya ya, terjemahan apa namanya? Ayat. Jadi untuk terjemahan ayat artinya titik dua dihapus, tanda petiknya dihapus, ya tanda petik awal dan tanda petik akhir. Kemudian apa namanya cetak miring betul ya cetak miring.
terus akhirnya titik, baru kemudian tutup kurung, surah Hud garing 11.261. Jadi tidak usah pakai apa tuh. Itu footnote-nya. Footnote 7 itu Pak Novita Setia. Itu sebaiknya footnote-nya sampai kasih sayang aja tuh. Itu footnote 7 sampai ayatnya juga kan? Gimana, Sat? Footnote nomor 7 halaman 11 sudah dilihat? Iya, sudah. Footnote-nya itu di aslinya itu emang ayatnya juga. Ayat-ayat, Yang maksudnya ayat di yang mana ya? Yang 1.2 ya? bukan maksud saya tadi kan dikutip dari Novita Setia Ramadhani itu Mm-mm. di footnote nomor 7 kan. Oh, iya, iya. Maksud saya tulisan Quran itu ada di situ juga di Novita itu. Oh iya, bukan, bukan, bukan. Ini salah peletakan footnote sebetulnya di kasih sayang di tadi yang sebelumnya. Oh iya, berarti dan Nah, kasih sayang footnote 7 di situ ya. iya, betul, betul. Oke. Nah, hmm, nanti dari sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Hud garing 11.261 boleh nanti ya ini atau ya itu titik dua baru Mm-mm. Arabnya. Kemudian tadi untuk artinya sudah saya jelasin ya. Mm-mm. Jadi artinya titik dua itu dihilangkan saja, termasuk tanda petiknya dihilangkan, tetap memakai cetak miring. Kemudian di akhir terjemahan itu nanti dalam kurung nama suratnya tadi ya, surah Hud garing 11 ya, 11 kan urutan ya, urutan surat. Kemudian titik dua ayatnya berapa 61 tutup kurung. Udah segitu aja untuk apa namanya ayat ya. Oke, baik, baik. Terima kasih, Surya. Iya ya mari Pak. Berbagi aja nih kemarin yang semester satu. Soalnya saya dikoreksi itu, jadi masih ingat. Intinya semua tulisan ayat begitu ya, di ya apa namanya, tidak pakai QS tapi surah. Jadi di apa namanya 12 juga ada ayatnya ya. Jadi surah Al-Jasiyah, Jasiyah. Jadi bukan QS Al-Jasiyah, tapi surah Jasiyah garing urutan berapa tuh Al-Jasiyah. Lalu titik dua ayatnya 13 sebagai berikut boleh titik dua nanti. Sama kayak tadi artinya dihapuskan, tanda petik dihapus. Setelah berpikir titik di dalam kurung surah Al-Jasiyah garing berapa tadi itu urutannya baru titik dua ayatnya ayat ke-13. Itu aja dari saya. Kalau yang lain ada yang sama barangkali mengutip ayat begitu ya yang saya dapati di semester lalu untuk mengutip ayat. Jadi Berarti tidak tidak diperbolehkan double ya, Sad ya? double maksudnya. Jadi untuk penulisan surat itu di atasnya sudah disebutkan Jasiyah ayat 13, bawahnya Jasiyah juga. Berarti harusnya di bawah aja ya satu ya. Ya boleh. Tapi yang penting yang bawah sih. Yang setelah terjemahan titik baru surah. Yang penting di situ kalau yang di atas sunnah. Begitu. Yang wajib yang diterjemah. Beda dengan hadis ya. Kalau hadis kita petik apa footnote-nya di Arabnya ya. Misalnya innamal a'malu binniyat titik. Nah, di situ kita apa namanya? Nomor footnote-nya. Ya, jadi kalau nomor footnote khusus hadis, nomor footnote-nya ada di setelah Arab. Kemudian kita terjemahkan sama terjemahnya nggak usah pakai artinya titik dua langsung aja. Misalnya segala sesuatu tergantung pada niatnya titik
baru nanti nama apa tuh? Footnote. Bukan footnote ya. Footnote-nya udah di situ, cuma titik doang tadi. Kalau apa? Kalau hadis tadi footnote-nya cuma di Arab footnote, baru di footnote itu ditulis misalnya Muslim, nama lengkapnya tuh siapa Muslimat, terus nanti ada judulnya, sama kayak buku ya, judul, terus penerbit, kota penerbit titik dua, penerbitnya, terus tahunnya, terus halamannya. Kalau ada jilidnya, tulis jilidnya. Cuma jilidnya saya agak lupa, jilidnya sebelum halaman apa? Lupa saya kalau jilid 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 4 misalnya, baru halaman kalau nggak salah. Nanti dicek lagi aja untuk penulisan hadis jilidnya di lupa sih. Intinya kalau hadis nomor footnote-nya di Arab ya, tapi kalau Al-Quran tidak pakai footnote, dia hanya kayak tadi nama suratnya ada di terjemahan, setelah titik baru surah dan seterusnya. Itu ya. Sama ya dengan siapa nih? Suryon Dadari yang di apa? Halaman 5. Ada nih Ustazah Suryon Dadari. Di halaman 5 itu sama pakai QS ya, di halaman 5 harusnya surah. Ini banyak nih Iya, iya, di Ustaz. pembatasan masalah QS QS QS. Oke, Itu cuma baik itu aja Ustaz. yang saya tahu. Ya, itu Oke, aja. Terima kasih. baik, terima kasih Ustaz. Gimana ada lagi? Itu yang masukan-masukan ya dari teman-teman tuh perlu dicatat ya. Nggak perlu catat lah ya kan, udah rekam kan. Bisa lihat di YouTube kembali. Itu sangat membantu dari Pak Surya ya kan. Sangat mendetail. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada langsung di closing statement aja makalah. Atau yang dari saya, catatan saya, kalau mau ditanyakan silakan. Makalah ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya koreksi? Tidak ada. Cukup, Ustaz. Nah, silakan apa? Cukup, Ustaz. Cukup. Nah, ya silakan. Silakan di closing statement. Sebelum itu saya ini ya, saya pastikan dulu siapa yang sudah maju ya. Iman Fatkur, Musa Muhammad Yusa, Surya Hadi, Wildan, Ibnu Nasrullah, Ikram Lata, Indra Permana, Habib Ulum, Nyimas Sekar,
Putri Nurpadia, Rahmani, Rostina, Siti Rohmah, Siti Patia, Suryo, Ayuning Tias. Ya, cuma itu. Bener kan? Ada yang belum saya panggil? Cuma itu kan yang sudah maju kan? Yang belum berarti ini yang belum ya. Iwan Kamilin belum. Febri Yusuf, Lutfi Saleh, Farhan Kamal, 4. Jamil Ulum, 5. Isnin Hariskianto, 6. Betul, Pak. Ya, 6 orang lagi berarti yang belum kan? Bener ya? Betul. Betul, nanti Oke. terakhir. Ini yang terakhir untuk Rabu yang akan datang. Jadi output kita tetap main goalnya adalah satu proposal jadi. Silakan di closing statement perwakilan dari pemakaran. Teman-teman, Silakan. alhamdulillah malam ini teman-teman sudah mempresentasikan proposalnya masing-masing. Insya Allah di pekan depan adalah presentasi proposal dari kelompok akhir. Semoga kita semua bisa melanjutkan proposal ini sampai di sidang nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan eh, pembelajaran malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa Kita kafaratul foto dulu. majelis, subhanakallahumma Silakan wa dipoto bihamdika ya. asyhadu an la Langsung ilaha illa share. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ustaz Febri, Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, oke, siap, Ustaz. foto. Ya, siap Ustaz. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Langsung share. Baik, baik. Gimana Ustaz Febri? Silih satu. Siap, Pak. Berat-berat. Oke, terima kasih. Oke, terima Ketemu kasih. lagi di Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.